Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyikal karim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Marhaban bikum ayuhat talabah fi halqatina al-jadidah fi al-liqa' as-sani fi madati al-hadis wa nahnu al-an tahta al-mawdu' al-wujubul adl bainal aulad. Wujubul adl bainal aulad qad qara'na fi usbul madi nasal hadis wa qad kalafna antum an tahfazu hadzal hadis wa fi hadzal liqa sanaqra nastamir ala dirasatina al-ma'na al-ijmali. Baik. Ayolah ikhwah sekalian, pada kesempatan sebelumnya baik. Ayolah ikhwah sekalian, kita kembali akan membaca hadis yang sudah pelajari pada pertemuan yang lalu. Hadis wujubul adl bainal aulad. Ani Nu'man bin Bashirin qala tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi faqalat ummi Amrut bintu Rawahah la ardu hatta tushida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa ila abi fantalaqa abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyushidahu ala sadaqati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afa'alta hadza biwaldika kullihim?" Apakah engkau melakukan semuanya ini, melakukan hal yang sama kepada semua anakmu? Ketika Nu'man diberikan sebagian hartanya oleh bapaknya, qala la, kata bapaknya Nu'man, tidak. Ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anakmu. Faraja abi, kemudian bapak aku pulang, faraddatil kas sedekah. Kemudian beliau mengambil kembali pemberian tersebut. Kita juga sudah sebutkan makna mufradat daripada hadis tersebut pada pertemuan yang lalu. Insya Allah kita pada pertemuan hari ini kita akan membahas makna ijmali dari hadis tersebut. Makna ijmali ini ada di dalam kitab Muqarrar yang sudah kita tetapkan di mahat kita. Adapun yang Ustadz sebutkan di sini adalah poin-poin yang menjadi pusat atau menjadi rangkuman daripada makna ijmali dari hadis tersebut. Jadi kita sampaikan dalam bentuk poin-poin, nanti akan kita baca kitabnya juga. Dalam makna ijmali dalam al-makna ijmali min hadis, yaitu yang pertama adalah al-adlu baina al-aulad fil hibah wal musawah fil atiyah wa ghairihima mimma amarallahu bihi wa rasuluhu. Jadi berbuat adil terhadap anak-anak dalam pemberian, dalam hadiah dari orang tua kepada anaknya, itu adalah hal yang Allah perintahkan dan dalam Al-Quran dan juga diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasarkan keumuman ayat wa qasitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi Allah memerintahkan para hambanya untuk berbuat adil. Termasuk berbuat adil terhadap anak, memberikan hadiah dalam pemberian kepada mereka. Dan sudah kita sebutkan juga adil tidak pasti sama. Adil adalah kita memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian juga ini juga sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal muqsitina indallahi ala manabiri min nuri an yaminir rahman azza wa jalla wa kilta yadayhi yamin allazina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Ruwah Muslim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil, ini adalah anjuran dari Allah SAW. Indallahi ala manabiri min nuri rahman. Di sisi Allah berada di mimbar-mimbar yang berasal dari cahaya dari tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala.
wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Allazina, yaitu orang-orang yang ya'diluna, yang berbuat adil fi hukmihim, dalam hukum mereka berhukum, mengambil keputusan, wa ahlihim, dalam keluarga mereka, wa mawalluna, orang-orang yang dia tanggung. Jadi akan mendapatkan apa namanya, akan mendapatkan naungan cahaya, akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah motivasi dari Rasulullah SAW untuk orang-orang yang berbuat adil, untuk orang-orang yang berbuat adil. Kenapa seorang ayah diperintahkan berbuat adil? Karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadisnya, dalam hadis itu sendiri Nabi SAW mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu. Ini adalah kalimat perintah, al-amr. Dan dalam usul fikih, amr, sebuah perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Al-amru fi hadzal hadis yaqtadil wujub. Perintah dalam hadis ini hukum asalnya adalah wajib, sampai ada dalil, sampai ada hal lain yang membuat hukum wajib itu berpindah menjadi hukum yang mustahab atau sunnah. Jadi hukum asal perintah di sini wa'dilu, hukumnya asalnya adalah wajib. Wajib berbuat adil terhadap anak-anak. Jadi ketika ada perintah dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, semua hukum asalnya wajib. Wattaqul wa aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikanlah salat, kerjakanlah salat dan tunaikan zakat, itu hukum asalnya adalah wajib. Ini adalah pendapat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam As-Sawri, kewajiban adil berbuat, kewajiban seorang tua berbuat adil kepada anak. Kenapa orang tua harus berbuat adil kepada anak? Karena orang tua ketika dia ingin anaknya memberikan berbakti kepada orang tuanya dengan hal yang sama, misalnya anak yang A, yang B, yang C, yang D, semuanya ber, berbakti kepada orang tuanya dengan rasa yang sama, maka dalam pemberian juga dia harus memberikan yang sama. Tentu seorang tua dia ingin semua anaknya berbuat baik kepada dirinya. Kalau dia membeda-bedakan, kalau misalnya dia memberikan si A hadiah, tidak dari 5 anaknya hanya memberikan 1 hadiah kepada anak yang pertama karena anak tersebut baik, karena anak tersebut rajin, kemudian yang sisanya 4 tidak diberikan hadiah, maka akan menimbulkan keirian, akan menimbulkan permusuhan, sehingga anaknya itu mungkin, anak-anak yang 4 ini, dia mungkin tidak akan berbakti kepada, padahal orang tuanya ingin yang 4 ini berbakti. Jadi kalau dia ingin anak-anaknya berbakti kepada seorang orang tua, maka wajib seorang orang tua berbuat adil dalam memberikan hadiah, dalam memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Ini nanti antum gunakan ketika antum sudah menjadi orang tua ya. Kalau sekarang masih kelas 2 SMA, pelajari saja dulu, dan ini diajarkan kepada orang tuanya, tapi tidak boleh menuntut, tidak boleh mengatakan, wah abi nggak adil nih. Kan Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, wa'dilu fi auladikum. Tidak seperti itu, harus punya adab dalam mengajarkan kepada orang tua. Jadi kepada orang tua tidak boleh kita mengajari, tidak boleh sok-sok pinter karena sudah dapat hadisnya sekarang, ittaqullah wa'dilu fi auladikum, berbuat adillah terhadap anak-anakmu, kemudian pulang-pulang, abi nggak adil ini. Allah, Nabi SAW mengatakan, wa'dilu fi auladikum, saya nggak dapat bagian kok kakak dapat bagian. Nah, ini tidak seperti itu cara menyampaikannya. Jadi ada caranya, ada metodenya sendiri ya dalam menasihati orang tua. Jadi yang kita pelajari di sini adalah untuk kita terapkan nanti ketika antum semua sudah jadi orang tua, dan kewajiban orang tua juga memahami hal ini, kewajiban berbuat adil terhadap anak-anaknya. Kemudian dalam hadis itu juga ada makna secara umum bahwasanya kalau terjadi ketidakadilan dalam pemberian, misalnya satu orang diberi yang ada 5 orang anak, satu diberi, yang 4 tidak diberikan, maka hendaknya ayah tersebut mengambil kembali pemberian tersebut supaya semuanya sama-sama nggak dapat. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, faraja abi faradatil qasadaqah. Dalam hadis disebutkan, bapakku pulang, bapaknya Nu'man, faradatil qasadaqah, lalu beliau mengembalikan sedekah tersebut. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, kullu waladika nahal tahu misla hadza.
Apakah semua anak engkau berikan seperti ini? Kata Nabi SAW kepada bapaknya Nu'man. Kata bapaknya Nu'man, enggak lah. Faqala, kata Nabi SAW, farji'hu. Maka balikin lagi, ambil lagi pemberian itu. Atau dalam riwayat fardudhu. Atau dalam riwayat yang lain, falaisa la yasluhu hadza, ini enggak benar, wa inilah asyhadu illa ala haqqin, dan saya tidak mau menjadi saksi terhadap kecuali terhadap kebenaran saja. Jadi ketika Rasulullah SAW diminta untuk bersaksi bahwasanya beliau sudah memberikan hadiah kepada Nu'man, Rasulullah nggak mau sampai uh, bapaknya Nu'man berbuat adil kepada anaknya atau diambil lagi pemberian tersebut. Dan dari sini kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka langsung melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak tunggu-tunggu. Oh, nggak begitu Rasulullah, kan anak saya yang pertama ini rajin, anak pertama saya ini dia oleh dia berbakti kepada saya, harusnya dia memang lebih, yang empat yang lain itu semua bandel-bandel, nggak mau sholat, nggak mau gini, mereka juga nggak berhak ya Rasulullah gitu. Tidak, mereka tidak mengatakan demikian. Ketika ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, farji'hu, mereka langsung melaksanakan. Raja'a bi sadaqat. Mereka tidak mengatakan, ya kalau begini ya Rasulullah, begini ya Rasulullah, kalau nggak begini ya, tidak beralasan, tidak ngeles lah. Bahasa kita sekarang, tidak cari-cari alasan. Kenapa? Karena mereka dididik langsung oleh Rasulullah SAW, dididik langsung berdasarkan, dan kalau mereka melakukan kesalahan akan ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga mereka melaksanakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa makana lil mu'minin, dan tidaklah layak bagi seorang mukmin wala mu'minan, dan seorang mukminah, iza qadallahu wa rasuluhu, juga Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, an yakuna lahumul khairat min amrihin, lalu mereka tidak layak bagi mereka membuat pilihan lain. Waman ya'sillah wa rasul mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, artinya ketika Allah sudah menetapkan harus berbuat adil, Rasulullah mengatakan harus berbuat adil kepada anak-anak, lalu tidak berbuat adil, maka dia sudah bermaksiat kepada Allah, dan dia faqad dhalla dhalalan mubina, dia telah menjadi orang yang sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Jadi berbuat adil. Jadi makna ijmali yang bisa kita ambil adalah bahwasanya kewajiban berbuat adil itu adalah perintah Allah dan perintah Rasul. Kemudian kalau sudah diberikan hadiah tersebut, namun yang lain tidak diberikan, maka orang tua hendaknya mengambil lagi. Ambil lagi supaya semua sama-sama nggak dapat, atau kalau memang anaknya ada 5, semuanya diberikan sesuai dengan porsi yang masing-masing. Yang sudah kuliah mungkin diberikan karena dia butuh uang banyak untuk kuliah, diberikan yang banyak. Untuk yang masih aliyah, diberikan kebutuhan masing-masing. Karena memberikan makanan yang besar untuk anak kecil nggak cocok. Misalnya anak bayi masih umur 5 bulan atau 4 bulan dikasih makan rendang, nggak cocok. Ini tidak adil ini. Masa dikasih semua anak 5-5-nya dikasih makan rendang semuanya? Enggak. Anak kecil yang masih umur 5 bulan dikasih makan bubur. Yang 1 tahun mulai makan nasi yang lembut. Yang 2 tahun makannya nanti sudah meningkat lagi ya. Jadi semuanya sesuai dengan kadar dan porsinya masing-masing. Ingat, adil tidak mesti sama ya. Adil tidak mesti sama, tidak boleh mengatakan soal misalnya antum nih kelas 2, aliyah, lihat kakaknya mungkin yang kuliah sudah punya motor untuk berangkat kuliah. Wah, saya juga pengen. Saya juga pengen punya motor loh. Nah, berarti Abi nggak adil? Enggak. Karena kakaknya dia ingin pergi kuliah, perlu daripada biar nggak repot untuk urusan kuliah, biar bisa bolak-balik, jadi perlu punya motor. Adapun yang di aliyah yang tinggal di asrama, ataupun yang sekarang masih tinggal di rumah karena belajarnya masih di rumah, atau nanti kalau sudah pondok lagi, tidak perlu motor, cukup di kampus, cukup di pondok saja, tidak perlu kemana-mana. Tidak perlu sampai milik motor sendiri. Jadi semuanya, atau juga nanti uang SPP-nya beda, uang SPP yang kuliah, uang SPP yang di aliyah, yang di Lavia Wusto, yang di SD, semuanya berbeda. Jadi semuanya ada takaran masing-masing. Jadi adil itu adalah kewajiban yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwasanya wajib kita untuk orang tua menyamakan pemberian, atau kalau tidak bisa sama, maka pemberian yang sudah diberikan diambil dulu supaya semuanya sama-sama nggak dapat, supaya tidak terjadi kecemburuan, tidak terjadi hasad, tidak terjadi permusuhan. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah bagaimana para sahabat itu mereka langsung melaksanakan perintah Nabi SAW
Wasallam. Tidak tunggu-tunggu besok, tidak tunggu-tunggu nanti ketika diperintahkan sholat subuh, nanti sebentar lagi 15 menit lagi, 10 menit lagi, tahu-tahu sudah jam 6. Jadi langsung ketika diperintahkan, ada perintah dari Nabi SAW, ada perintah suruh memelihara jenggot, suruh diperintahkan untuk tidak isbal, diperintahkan untuk tidak menjaga menutup mata, tidak melihat yang haram, langsung dipraktekkan. Jadi ketika mendengar hadis langsung dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan akan masuk ke dalam firman Allah, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka dia telah menjadi orang yang dengan dengan kesesatan yang jelas, yang gamblang, sangat sesat gitu ya. Jadi tidak boleh ketika ada perintah Allah, perintah Rasul dilanggar. Tapi ini pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan berikutnya, min fawaidil hadis. Dari fawaid, faedah-faedah dari hadis ini. Ini makna ijmali secara umum, hadisnya berkisar tentang masalah ini. Dan untuk setoran hadis nanti akan ada metode lain yang akan Ustaz sebutkan di bagian tugas ya. Nanti bagian tugas akan Ustaz sebutkan untuk tugasnya. Nah, tapi bihadzal qadar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.